Terima kasih Pak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala idan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wa qala idan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unza wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wa qala idan wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun maslaha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbu zalimin. Bapak dan Ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini perkenankan saya mengapresiasi Ketua Aptisi Pusat, saudara saya, sahabat saya, Bapak Budi Jatmiko, Ketua Aperti, lalu Ketua Aptisi Gorontalo, sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Bapak Dr. Isman. Dan pada kesempatan ini juga saya senang dan berterima kasih karena rupanya dihadiri oleh banyak pimpinan perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi Muhammadiyah dan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo. Saya lihat ada Bapak Rektor Unisan, Bapak Dr. Abdul Ghaffar, ada Pak Dr. Salju dari Universitas Muhammadiyah Palopo, ada Pak Dr. Rajindra dari Universitas Muhammadiyah Palu, ada juga Pak Dr. Bambang dari Sidrat, ada dari UNG dan para dosen lainnya, para profesor. Sebetulnya sungguh belum pantas saya membawakan hikmah halal bil halal. Kalau pengantar barangkali iya. Saya menerima tawaran ini karena saya yakin dan percaya bahwa saya terlalu banyak berkata-kata selama ini, saya terlalu banyak memberikan mungkin itu bisa menjadi spirit dan mungkin juga menjadi sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian selama saya jadi Kepala Lembaga yang Tinggi Wilayah 9 Sulawesi, dan itu sangat berpeluang untuk saya melakukan kesalahan dan kehilapan, baik tingkah apalagi kata-kata saya yang saya katakan tadi, saya terlalu banyak berkata-kata. Itulah sebabnya sehingga saya menerima tawaran ini sebagai sekaligus untuk kesempatan saya mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin dari lubuk hati saya yang paling dalam. Cuma itu sebetulnya motivasinya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini temanya seperti tadi itu, tapi tema itu muncul tiba-tiba saja tanpa saya harus pahami dan yakini bahwa apakah benar yang saya mau bicarakan sesuai dengan tema itu. Baik, saya hanya ingin mengulangi apa yang telah disampaikan para ustadz, para kiai yang memang berkompeten dalam bidangnya, bahwa berkaitan dengan
Idul Fitri, lalu kemudian dirangkaikan dengan satu kegiatan, dan di mana kegiatan itu hanya terjadi di Indonesia, yaitu halal bihalal. Istilah ini hanya terjadi di Indonesia, dan halal bihalal pun itu juga menurut para ulama bahasa Arab yang tidak dipahami oleh orang Arab sendiri. Sejarahnya sudah sering dikatakan oleh para kiai, tidak usah saya ulangi. Yang pasti bahwa halal bihalal tidak perlu dianggap sebagai satu ritual keagamaan yang bisa bernuansa tidak baik dalam keagamaan kita. Karena halal bihalal adalah masalah horizontal, masalah muamalah yang sering kita dengar para kiai kita, para ahli agama kita mengatakan kalau muamalah itu Rasulullah SAW memberikan kebebasan kepada umatnya, silahkan lakukan kecuali kalau itu ada larangan yang jelas. Jadi tidak usah khawatir bahwa halal bihalal itu bisa berkategori bid'ah, karena ini masalah horizontal, masalah muamalah. Baik, satu peristiwa yang sering kita dengar bahwa ketika Idul Fitri tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Ini membuat para sahabat terheran-heran, karena kata amin itu biasanya kita ucapkan dan lumrah kita ucapkan ketika ada doa. Itulah sebabnya sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan sehingga tiba-tiba saja engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Rasulullah menjawab, "Wahai para sahabatku, baru saja datang malaikat Jibril alaihissalam dan menawarkan kepadaku, wahai Muhammad, aku ingin berdoa dan maukah kamu mengaminkan?" Lalu aku kata Muhammad mengatakan, "Iya, silakan ya Jibril, dan aku akan mengaminkan." Diucapkanlah 3 doa oleh Jibril. Saya kira ini sangat-sangat sering kita dengar. Doa yang pertama adalah, "Ya Allah, jangan engkau menerima puasa, qiyamul lail, dan amal-amalan yang lain selama bulan suci Ramadan ini bagi seorang muslim yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Doa itu dipanjatkan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Doa yang kedua adalah, "Ya Allah, pada hari ini jangan engkau terima puasanya, amal ibadahnya yang lain selama bulan suci Ramadan bagi seorang istri yang tidak taat pada suaminya." Amin, jawab Rasulullah. Doa Jibril yang ketiga adalah, "Ya Allah, pada hari ini jangan engkau terima puasanya, amal ibadahnya selama bulan suci Ramadan bagi seorang muslim yang memutuskan silaturahim kepada atau terhadap sesamanya muslim." Amin, kata Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, ini doa sudah jelas terkabul, tapi yang penting buat kita adalah doa Jibril ini diaminkan oleh Rasulullah. Itu bermakna bahwa Rasulullah setuju dengan doa ini. Kalau doa ini dibacakan atau dipanjatkan oleh Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh seorang manusia yang paripurna di alam ini,
maka sudah barang tentu doa itu akan dikabulkan. Dan doa ini berlaku sepanjang zaman. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang ketiga nanti yang akan sangat cocok dengan tema kita, tapi izinkan saya sedikit merilis pertama dan kedua dan yang ketiga itu. Ayat yang saya bacakan tadi itu jelas-jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Janganlah engkau menyembah selain kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat kebaikan atau berbuat baik. Ayat ini jelas bahwa posisi kedua orang tua berada satu tingkat di bawahnya posisi Allah. Ketika perintah menyembah selain Allah, lalu kemudian keduanya adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi sangat wajar jika kemudian Jibril berdoa bahwa ya Allah, jangan engkau terima puasanya seorang hamba, qiyamul lailnya, zakatnya, infak sedekahnya seorang hamba yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena mendurhakai orang tua sama saja mengingkari perintah Allah, yang perintah itu selalu bergandengan dengan namanya. Mudah-mudahan dalam suasana halal bil halal ini kita semua telah mengirimkan permohonan maaf atau mendatangi langsung orang tua bagi yang memungkinkan, atau paling tidak mendoakan orang tua kita jika mereka telah tiada. Dan jika mereka masih hidup, itu artinya kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, bahwa tidak ada kebahagiaan dunia wal akhirat bagi seorang anak yang durhaka pada kedua orang tuanya, dan wabil khusus kepada ibunya. Satu dosa yang kelihatan di dunia dan di akhirat adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Itu nampak, Allah nampakkan di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berbakti pada kedua orang tua. Yang kedua adalah doa Jibril itu adalah jangan terima puasanya istri yang tidak taat kepada suaminya. Ini mengindikasikan bahwa memang suami adalah pemimpin, dan pemimpin itu harus diikuti. Ini ada kaitannya dengan ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di dalam sebuah rumah tangga yang menjadi pemimpin adalah suami. Kapan itu dibalik, maka tunggulah rumah tangga itu akan mengalami masalah besar, bahkan bisa mengalami kehancuran. Dalam ayat jelas Allah berfirman seperti yang saya bacakan di mukadimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Amanu di sini yang diseru itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, itu ditujukan kepada laki-laki yang menjadi penanggung jawab rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman laki-laki, ku anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu, wa ahlikum nar, dari siksaan api neraka. Api neraka itu wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi yang diperintahkan adalah laki-laki yang harus mempertanggungjawabkan kepada Allah terhadap apa yang dipimpinnya dalam rumah tangganya dan termasuk istrinya. Dalam banyak informasi yang kita dapatkan dari para ahli
mengatakan bahwa di yaumil akhir nanti perempuan itu enak. Ada 4 laki-laki yang harus mempertanggungjawabkan seorang wanita. Laki-laki pertama adalah bapaknya. Laki-laki kedua adalah saudara laki-laki dari perempuan. Laki-laki ketiga adalah anak laki-lakinya. Dan laki-laki keempat adalah suaminya. Jadi seorang wanita akan dilindungi oleh 4 laki-laki, atau akan dimintai pertanggungjawabannya kepada 4 laki-laki. Itulah sebabnya juga sering kita mendengarkan bahwa seorang anak laki-laki yang menikah, dia tetap masih menjadi milik ibunya. Tapi seorang perempuan yang menikah, dia telah menjadi milik suaminya. Makanya satu riwayat yang sangat heroik ketika seorang istri yang dipesan oleh suaminya untuk jangan pernah keluar rumah sebelum suaminya kembali. Dan peristiwa itu ringkasnya adalah sampai meninggal bapaknya pun dia tidak bisa mengunjungi bapaknya, hanya karena menaati perintah suaminya jangan tinggalkan rumah sebelum suaminya kembali. Bapaknya pun meninggal, dia tidak bisa datang melihat prosesi terakhir pemakaman bapaknya. Ketika masalah ini diadukan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak berpanjang lebar. Dia bilang sudah, baru saja datang malaikat Jibril menyampaikan kepada saya bahwa orang tua si istri yang taat pada suaminya tadi masuk surga karena dia telah berhasil mendidik anaknya menjadi istri yang baik, yaitu istri yang taat pada suaminya. Jadi ayat tadi tidak lalu kemudian mengatakan bahwa istri dibawa laki-laki, tapi justru memperlihatkan kita, mengisyaratkan kepada kita bahwa tanggung jawab itu ada pada laki-laki, dan karena tanggung jawab itu pada laki-laki, maka seyogianya seorang yang dipimpin itu harus taat kepada pemimpinnya. Dalam hal ini istri harus taat kepada suaminya. Dan ketika suaminya salah, yang bertanggung jawab adalah suaminya sendiri. Yang ketiga, ini yang saya katakan, mudah-mudahan ini yang menjadi pas dengan tema kita. Ya Allah, jangan Engkau menerima puasanya bagi seorang muslim yang memutuskan silaturahmi, yang tidak mau memaafkan senamanya muslim. Jadi salah satu golongan orang muslim yang tidak disukai oleh Allah adalah kati'ur rahim, yang memutuskan silaturahmi. Makanya tadi ayat yang saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mazluha. Balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang sama. Jadi dalam Islam memang masih ada jalan ketika kita ingin membalas satu kejahatan dengan kejahatan, tapi harus kejahatan yang sama. Tapi kejahatan yang sama ini yang susah diukur. Ketika kita disakiti oleh orang lain, kita tidak pernah bisa mengukur sampai sedalam mana hati kita itu. Lalu kemudian ketika kita mau balas menyakiti dia, kita pun tak bisa mengukur sampai sedalam mana dia sakit hati. Padahal boleh menyakiti pembalas, tetapi harus sama. Nah, ketika tidak sama, maka akan bermasalah. Oleh sebab itu ayat ini kemudian disambung dengan kalimat yang sangat bijak dari Allah Subhanahu wa taala. Faman afa wa aslaha, barang siapa yang memberi maaf, wa aslaha, dan berbuat baik, dalam hal ini mencari jalan damai, fa ajruhu Allah. Dialah yang sebetulnya menang. Dialah sebetulnya yang beruntung. Dialah yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbu zalimin. Allah itu tidak suka pada hambanya yang berbuat zalim. Salah satu perbuatan zalim adalah ketika kita membalas kejahatan
melebihi dari kejahatan yang orang itu lakukan. Makanya sangat sulit untuk membalas satu kejahatan dengan kejahatan yang sama, karena susah sekali mengukurnya. Makanya yang paling baik adalah faman afa, barang siapa yang memberi maaf, wa aslaha, dan mencari jalan damai, maka dialah yang akan dapatkan keberuntungan dan kebaikan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, harusnya halal bil halal ini kita maknai dari 3 perspektif. Yang pertama adalah halal bil halal menjadi ajang untuk saling maaf memaafkan. Halal bil halal adalah satu ajang yang kita gunakan untuk saling mengasihi, dan halal bil halal harus kita jadikan momen untuk saling bersinergi untuk membangun kebersamaan. Salah satu cerita di zaman Rasulullah dan para sahabat, ada salah seorang yang sangat rajin sholat tepat waktu, rajin baca Quran. Baca Quran dalam pengertian yang bersangkutan itu memahami bahasa Arab, sehingga ketika dia baca Quran, dia itu memahami apa isi Al-Quran. Beda dengan kita yang tidak paham Al-Quran. Tidak elok jika hanya membaca Al-Quran, karena kita tidak paham. Baru saja kita ditinggalkan Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan itu sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Pada bulan suci Ramadan itu untuk pertama kalinya diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas. Nah, kalau hanya membaca Al-Quran, dalam beberapa postingan saya menuju Insan Qurani, itu saya menekankan, bagi orang Indonesia atau orang yang tidak paham Al-Quran, tidak cukup hanya bangga dengan sekian kali menghatamkan Al-Quran, tetapi harus berani mau mencoba untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam, dalam artian tunduk kepada perintah Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau hanya hatam saja membaca, lalu pertanyaannya apa yang bisa kita jadikan hudan? Itu susah dijawab. Makanya cerita ini, seorang yang suka sekali membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, melaksanakan sholat, berinfak, sedekah. Lalu kemudian ketika dia mau pergi wudhu, di satu tempat wudhu, dalam cerita itu sumur, di sana ada orang lagi duduk-duduk, memegang sebuah buku. Lalu orang alim tadi bertanya, wahai saudaraku, siapa gerangan kamu? Apa yang di tanganmu itu? Lalu dalam cerita dikatakan, orang itu menjawab, saya adalah malaikat yang mencatat orang-orang yang banyak ibadahnya dan tergolong orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa. Semua orang-orang yang tergolong seperti itu ada di buku ini. Lalu orang alim tadi mengatakan, coba tolong lihat dulu namaku apakah ada di buku itu. Lalu malaikat tadi yang menjelma menjadi manusia buka, dia cari namanya, tidak ada namanya. Dia bilang, coba tolong buka satu kali lagi dulu. Jangan kamu selalu lihat. Dilihat berulang-ulang, tidak ada namamu di sini. Lalu dia keberatan. Kenapa bisa tidak ada nama saya? Saya ini orang rajin sholat tepat waktu, malah saya rajin baca Al-Quran, saya mengamalkan Al-Quran dalam hal ini, infak, sedekah, dan amalan-amalan lain. Kenapa bisa tidak ada nama saya di situ? Lalu malaikat itu menjawab, betul, apa yang Anda katakan itu benar. Tapi satu masalahnya. Apa itu masalahmu? Di tetanggamu itu ada orang sakit tidak pernah kau jenguk. Ada saudaramu yang pernah bermasalah dengannya, tapi kamu tidak memberikan maaf. Itulah masalahmu, sehingga namamu tidak ada di buku ini. Bapak Ibu sekalian, cerita ini seharusnya menginspirasi kita bahwa dalam kehidupan ini kebersamaan menjadi sangat penting. Untuk bisa menjaga kebersamaan, yang paling baik adalah saling memaafkan. Dan di antara yang saling memaafkan itu yang paling baik adalah memaafkan.
Meminta maaf memang lebih mudah daripada memaafkan. Makanya pahala orang memaafkan lebih besar daripada yang minta maaf. Yang kemudian, dalam kehidupan ini harus ada saling asah, saling asuh, saling mengasihi. Ketika ada saudara kita yang mengalami masalah, maka seharusnya kita juga merasa ada masalah. Rasulullah jelas mensabdakan, tidak beriman seorang mukmin kalau dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ketika saudara kita mengalami masalah, maka seharusnya masalah itu menjadi masalah kita bersama. Itulah yang sering saya sampaikan selama ini. Wahai para pimpinan perguruan tinggi, jangan engkau tersenyum tertawa ketika ada temanmu bermasalah. Temanmu dalam pengertian saya, jika ada perguruan tinggi lain di sekitarmu yang bermasalah. Seharusnya setiap perguruan tinggi merasa saling ada kebersamaan. Ketika satu perguruan tinggi mengalami masalah, maka yang lain harus mendukung untuk keluar dari masalah itu. Bukan lalu kemudian menambah-nambah masalahnya. Jika ini kita lakukan, maka sinergisitas kita ke depan itu akan semakin baik. Apalagi kita akan masuk pada yang orang bilang sekarang ini, yang sebenarnya saya jujur belum terlalu setuju dengan istilah the new normal life atau the new normal society. Tapi sepertinya COVID ini memang memaksa kita untuk masuk pada kebiasaan baru. Dan mudah-mudahan kebiasaan